Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Sastra Indonesia Timur, biasa disebut FOSAIT, melaksanakan diskusi sastra dengan membincangkan sebuah puisi berjudul Aku Mencari Sombahya, bertempat di Kafe Baca Makassar pada hari Sabtu 5 November tahun 2022. Puisi Aku Mencari Sombahya ditulis Dr. Asia Ramli Prapanca, seorang penyair, dramawan dan pengajar seni di Universitas Negeri Makassar. Sebagai pembahas ada dua. Pertama, Mahrus Andis, seorang kritikus sastra sekaligus penyair. Kemudian pembahas kedua, Is Hakim, seorang pemerhati sastra, dramawan dan perupa. Diskusi ini dipandu Anwar Nasaruddin. Membincangkan sebuah puisi dengan susunan kata yang tidak biasa, dengan lebih menonjolkan pada kata gendang, tentu sangat menarik. Mari kita dengarkan penggalan dari puisi Aku Mencari Sombahya. Wahai titisan pemandu, gendang, 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 gendang. Genderang perang ditabur berkali-kali, bekakkan tebing gunung lompat, tulikan lembah borai, pecahkan gelombang laut, benteng pasukan dan sumpah aku bergetar. Gendang, 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 gendang. Dan rangka kedudukan ditabur berkali-kali. Di sini aku mencari sombahya. Di sini aku mencari sombahya. Kemana? Untuk datang lagi Sukma Imam Pembahasan dari Makkah. Kelak siapa menolak kembali kita alam jantan dari timur. Kecelakaan apakah ku hapus dahaga berjuang pada sosok Sultan Hasaduddin. Pemimpin Tumarani maju ke medan perang, menggempur musuh berjana, menyempas kekejaman, meluluh lantakkan kebiadaban. Dalam pandangan Asia Ramli Prapanca, irama gendang yang ditabuh pada acara adat maupun acara budaya sangat mempengaruhi pikiran dan batinnya. Dan ia merasa di dalam irama gendang mengandung nilai-nilai, ada nilai budaya, ada nilai etis, ada nilai estetis, bahkan sampai ada nilai ekonomi. Lihat lagi di situ. Jadi karya itu sebenarnya sesuatu yang belum artinya tetap ya bisa ini. Karena ini bukan Al-Qur'an ya. Nah itu masih karya manusia itu. Bisa berubah, bisa ada yang seperti itu. Itu yang mempengaruhi saya. Makanya ada orang bilang bahwa kenapa banyak sekali gendang-gendang ini, gendang-gendang ini. Kenapa? Iya memang begitu. Itu batin saya ada di situ. Kalau dihilangkan tidak bisa. Ketika saya kirim ke redaksi untuk diterbitkan itu, mereka bertanya, tidak salah ini Pak Syarani, tidak salah banyak sekali dengan itu tinggal sedikit. Sebenarnya mestinya satu halaman itu, mestinya satu halaman itu.
Dan gendang-gendang itu loh, gendang itu ya itu aduh. Teman-teman yang bisa ini sehari patah kaki, sakit, dan bisa kawan-kawan juga nih kalau dibacakan. Armin tadi itu bilang bahwa ini karena bacakan ini dulu nih. Nah itu seperti itu. Ya. Sikap kerinduan Asya Ramli Prapanca tersebut dituangkan dalam bentuk puisi. Ketika Is Hakim sebagai pembahas pertama berbicara, ia menilai isi puisi Aku Mencari Sumbaya ada kontradiksi suasana yang dibangun penulisnya. Teman-teman, tidak saya mulai saja dulu karena ada beberapa catatan ini yang barangkali juga menjadi masukan. Jadi sesungguhnya saya tidak akan mengkritisi ini puisi, tetapi kalau saya tulis mungkin judulnya adalah saya melihat puisi ini. Puisi Aku Mencari Sumbaya menurut saya membaca puisi ini, gitu ya. Jadi bukan mengkritisi karena memang tadi ini kalau saya sebut tanda kutip mungkin ada kesalahan dalam rangka, nggak masalah. Tapi yang kita maksud di sini adalah bagaimana membaca keseluruhan daripada teks ini dan kemudian kita mulai menggeledah. Ada dua pendekatan yang saya lakukan. Pertama itu secara general, holistik, kemudian kita pecah bagian per bagian. Mencari Sumbaya dengan menabuh gendang bukan cara yang pas karena irama gendang mempunyai nilai sakral dan tidak boleh dilakukan dengan tanpa tata kerama. Is Hakim memberi contoh pada suara gendang Pak Bundukang adalah semangat menunjukkan kemenangan. Suara gendang bisa melahirkan suasana hiruk pikuk, bahkan suasana perang. Suara gendang Pak Bundukang bisa saja adalah suasana pembacaan mantra sebelum berangkat perang. Olehnya, di mata Is Hakim, pemilihan diksi dalam puisi Aku Mencari Sumbaya telah melahirkan kontradiksi suasana. Kita lihat sepenggal bagaimana Is Hakim membacakan puisi Aku Mencari Sumbaya sesuai versinya dengan gaya teatrikal. Gandrang perang ditabuh berkali-kali. Gandrang Makassar memanggil Sukmamu. Balik senyap, Bukit Tamalate, adakah engkau mendengarnya? Bertikalah wahai titisan Tumanorong, karena yang berserapan sirina pacir. Mahkota ayam mahkota dari timur matahari terbit. Bakarlah kami dengan api kejantanan agar kau. Tetapi pembicara kedua, Mahrus Andis, justru melihat puisi Aku Mencari Sumbaya dinilai sebagai puisi yang bagus. Dari segi bentuk dan isi, bersifat organis, utuh dan sangat kuat mengusung ideologi penyair. Begitu juga kalau melihat lukisannya Pak Armin, macam-macam orang punya pikiran ini indah, ini kurang indah, ini paling indah. Itu tergantung sejauh mana tingkat kualitas dimensi estetis yang ada di dalam jiwa seseorang. Kalau rendah dimensi estetisnya, maka dia akan mengatakan apa ya, saya tidak bisa lagi, tidak indah. Misalnya, ini salah satu contoh. Yang kedua, saya berikan contoh bahwa kenapa puisi ini dikatakan indah, memenuhi unsur estetis. Ketika saudara Bung Ram Prapanca menulis kata gendang saja, maka itu tidak indah. Gendang, aku mencari Sumbaya, gendang, tidak ada lagi pengulangan gendang. Tidak indah, tidak estetis, dan tidak membawa nilai panggilan yang sifatnya panggilan masa silam. Karena gendang yang berulang-ulang ditulis di sini sebetulnya adalah bukan gendang fisikal, bukan gendang pengiring tali pakancera, bukan gendang yang menjadi pelengkap sebuah pertunjukan teater, bukan. Menurut
Mahrus Andis, puisi Aku Mencari Sombaya, imaji pembaca digiring ke wilayah bahasa gerak menuju pencarian sukma Sombaya masa silam. Gendang yang ditabuh bertalu-talu menghadirkan kesadaran, semangat penuh mistik seperti yang terjadi dalam suasana perang. Sebagai penulis yang juga berlatar dramawan, di mata Mahrus Andis, puisi Aku Mencari Sombaya tidak lepas dari gaya teatrikal, sehingga untuk memahami sukma puisi maupun tujuan ideologi penyair, pembaca perlu larut dalam suasana gerak teatrikal. Seperti kata Gendang di bait awal puisi, sesungguhnya adalah gaung pencarian jati diri ke dasar jiwa. Penyair merasa di tengah riuhnya irama gendang membangkitkan sukma kepahlawanan, naik ke kesadaran diri menjadi sebuah semangat. Dari hasil diskusi ini diperoleh beberapa catatan sebagai kesimpulan. Pertama, puisi Aku Mencari Sombaya adalah karya kreatif yang mengusung imaji kegelisahan, merindukan kepemimpinan masa silam seperti yang dicontohkan Sultan Hasanuddin Raja Goa. Kedua, tabuhan irama gendang adalah riuhnya harapan hati penyair mencari sosok pemimpin yang dirindukan di masa sekarang. Ketiga, memahami sebuah puisi perlu pendekatan kontekstual, tidak semata tekstual, agar pembaca tidak terjebak pada rasa hambar, sehingga sukma puisi dan ideologi penyair muncul ke permukaan. Demikianlah hasil diskusi Aku Mencari Sombaya di tengah riuhnya irama gendang yang dilaksanakan Forum Sastra Indonesia Timur. Semoga bermanfaat.